Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah, malam ini alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang mana terakhir kita sudah membahas huruf-huruf muqatta'ah ya. Huruf-huruf muqatta'ah. Kita review dulu Bapak-bapak. Apa yang dimaksud huruf muqatta'ah secara bahasa? Ada yang masih ingat nggak? Huruf muqatta'ah secara bahasa. Huruf itu apa Bapak-bapak? Huruf adalah jamak dari kata harfun. Harfun itu adalah huruf, maksudnya adalah huruf hijaiyah. Jadi kalau huruf adalah huruf-huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf hijaiyah. Nah, muqatta'ah, ada yang tahu nggak muqatta'ah itu apa secara bahasa? Muqatta'ah. Itu di bawahnya Ustaz artinya. Apa tuh? Huruf tanpa harokat di awal surah. Barakallahu fiik Pak Andreas sudah mencoba ya, masya Allah, masya Allah. Tapi kurang tepat, bukan itu, ya, bukan itu. Ada yang tahu Bapak-bapak muqatta'ah itu apa? Muqatta'ah itu adalah yang terpotong-potong, ya, yang terpotong-potong alias dibaca satu persatu. Jadi huruf yang di awal surat dibaca satu persatu. Nah, selain huruf muqatta'ah ada istilah lain atau ada nama lain Bapak-bapak. Ada yang ingat nggak istilah lainnya? Saya kasih clue-nya di depan, fawatih. Tinggal lengkapin doang tuh. Fawatih apa Bapak-bapak? Fawatih as-suwar. Ya, fawatih as-suwar. Apa fawatih as-suwar? Fawatih itu pembuka, as-suwar surat-surat. Ya, pembuka surat-surat tertentu. Jadi di awal-awal surat ya tertentu itu ada huruf-huruf muqatta'ahnya. Begitu. Lalu Bapak-bapak ada sebutkan coba satu alasan mengapa Allah ya membuka beberapa surat di dalam Al-Qur'an dengan huruf muqatta'ah. Ada yang bisa menyebutkan satu saja? Kenapa di dalam Al-Qur'an ada huruf muqatta'ah? Pak Luki? Takut salah. Allah ingin menunjukkan kepada para hambanya bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Bagus Bapak. Nah, itulah diantara tiga. Atau mungkin ada yang mau menyebutkan yang lain, Bapak? Pak Haji mungkin? Alasan yang kedua selain tadi yang Pak Lukis sebutkan? Untuk membuktikan kepada orang-orang kafir pada saat itu bahwa Al-Quran bukan karya dari Nabi Muhammad SAW. Bagus. Barakallahu fiik. Taib. Itulah Bapak-bapak sedikit review. Nah, sekarang kita setoran dulu nih. Setoran. Kemarin disuruh ngafal berapa lafal Bapak-bapak? 4 lafal ya? Oke, silakan. Pak Luki dulu. Dibaca Pak. 4 huruf muqatta'ah. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bagus. Terus Alif
Qalqalahnya mana? Nah, jangan lupa ulangi. Alif lam mim shad. Bagus. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Iya, barakallahu fiik, Pak Luki. Bagus sekali. Pak Haji, silakan. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Masya Allah, bagus. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Bagus Pak Haji. Pak Andreas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Masya Allah. Alif lam ra. Ro-nya berapa harokat? 2. 2. Tadi kepanjangan itu dikasih tambahan itu 4 harokat jadi 6. Ulangi. Alif lam ra. Nah, betul. Alif lam mim ra. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus Pak Andreas. Mumtaz. Pak Munada, silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Qalqalahnya belum jelas Pak Munada. Alif lam mim shad. Bagus. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Iya, Masya Allah. Bagus Pak Munada. Tadi yang sod, bapak-bapak semuanya, jangan lupa bahwa kalau ujungnya sod itu ada huruf dal. Konsekuensinya harus diqalqalahkan ya, sebagaimana yang kita bisa lihat di sini. Ya, sod, ujungnya ini dal sukun. Ini bapak-bapak bisa lihat di layar, jelas atau tidak nih saya berbagi layar, jelas ya. Nah, berikutnya Bapak-bapak rahimakumullah, kita akan membahas huruf muqatta'ah di kolom yang nomor 5. Ya, yaitu di surat Maryam. Di surat Maryam, ya. Baik. Bapak-bapak rahimakumullah, dari penampilan ya bisa kita lihat di sini total ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Nah, dari 5 huruf ini ada 3 huruf yang dibaca sampai 6 harokat. Ya, total berarti 6 dikali 3 ada
18. Lalu setelah itu ada 2 huruf yang dibaca 2 harokat. Ya. Maka berapa totalnya? Ada 22 harokat yang harus kita keluarkan atau harus kita ucapkan, harus kita lafalkan. Konsekuensinya adalah kita membutuhkan nafas yang panjang. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak-bapak rahimakumullah, saya ingin mengajak ya, Bapak-bapak semua memperhatikan kolom yang ada di tengah sini, kolom cara baca. Ya, kolom cara baca. Khususnya di huruf-huruf yang sukun seperti kaf, fa sukun, ain, nun sukun, lalu sod, dal sukun. Kalau sod ada dal sukun sudah kita ketahui konsekuensinya harus kita datangkan sifat qalqalah. Adapun huruf fa, Bapak-bapak rahimakumullah, ada 2 sifat yang harus benar-benar kita perhatikan ketika membaca fa sukun. Yang pertama namanya adalah sifat hamas. Sifat hamas. Yang kedua namanya sifat rokhawah. Hamas itu samar, rokhawah itu kalau mau diartikan dengan mudah mengalir. Sehingga ketika kita membaca kaf, maka fa-nya itu harus diucapkan dengan mendatangkan sifat hamas dan rokhawah. Jangan kita baca seperti ini. Kaf, kaf. Nah, fa-nya seperti terpotong. Harus kita keluarkan udaranya. Kita alirkan. Nah, seperti itu. Kaf, ha, ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan diputus. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, di sini ada nun sukun. Nah, ini kita belajar tajwid sedikit hukum nun sukun ya. Bapak-bapak rahimakumullah, ini karena kita masih tahap belajar maka saya berikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, ketika membaca nun sukun ketemu sod, maka ada konsekuensi hukum di sini. Ya. Namanya ikhfa. Ya, ikhfa di sini ya. Namanya ikhfa. Ada yang pernah dengar Bapak-bapak? Ikhfa haqiqi. Namanya ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Ya. Ikhfa haqiqi ini ada yang tahu artinya apa Bapak-bapak kalau ikhfa? Ya, saya kasih pilihan ganda. A, jelas. B, dengung. C, samar. Kalau kata Pak Andreas, B, dengung. Kalau Pak Munadah tadi apa Pak Munadah? Oh, Pak Haji apa Pak Haji? Sama ya Ustaz. Kata Pak Haji yang C, samar. Pak Munadah tadi apa jawabannya? Dengung Ustaz. Dengung. Pak Luki, A, B atau C? Saya kayaknya A Ustaz, jelas. A, jelas. Masya Allah. Ikhfa ini artinya adalah samar. Bapak-bapak rahimakumullah. Samar. Ya, ikhfa artinya samar. Bukan dengung ya, atau melebur, bukan ya. Bukan juga apa namanya tadi? Jelas. Jadi harus samar. Nah, ini pilihan yang pertama kalau misalkan kita bisa bacanya, kita bisa mengikhfakannya. Tapi kalau kita baru belajar ya dan kita belum bisa, boleh kita baca menjelaskannya. Ain,
sod begitu. Ya, tapi tentunya harus tetap berlatih. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, ketika membaca ain ketemu sod, kita baca dengan ikhfa hakiki, kita samarkan nun sukunnya. Contohnya ain sod begitu. Ain sod. Ain sod begitu. Jadi ada samarnya. Ya. Kalau misalkan belum bisa, ya kita baca ain sod. Walaupun ini bacaan yang kurang fasih atau kurang tepat ya. Begitu. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Saya akan bacakan ya contoh huruf muqatta'ah yang ada di surat Maryam ini. Kaf ha ya ain sad. Saya ulangi lagi, mohon diperhatikan. Kaf ha ya ain sad. Nah, seperti itu. Ya. Kaf 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat, yang ain pilih 4 aja Bapak-bapak. Takutnya ntar kita nafasnya nggak sampai. Ya. Dan yang terakhir yang huruf sod 6 harokat juga. Sampai sini Bapak-bapak jelas atau apakah ada pertanyaan? Jelas, alhamdulillah. Pak Luki, silakan baca duluan Bapak. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ain sod. Nah, sekali lagi fokus di ainnya. Sekali lagi baca Bapak. Ain ain. Ya ain sod. Nah, sudah lumayan. Tapi Pak, perhatikan ketika membaca haya, jangan diputus-putus. Jangan kayak ada apa namanya terpotong-potong gitu. Jadi langsung satu nafas. Kaf haya ain sad begitu. Ya ain sod. Nah, bagus. Tapi kafnya tadi kurang panjang, Pak. Bapak bacanya cuma 2 harokat. Harusnya 6 harokat. Silakan diulangi sekali lagi. Makes sense. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Pak Luki. Berikutnya, tadi habis Pak Luki, Pak siapa ya? Pak Andreas ya? Atau Pak Haji tadi, saya lupa. Pak Haji dulu aja deh. Atau Pak Andreas? Pak Haji dulu, Ustaz. Pak Haji dulu. Pak Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Kol-kolahnya saya nggak dengar, Pak. Kaf ha ya ain sod. Nah, gitu. Bagus, Pak Haji. Barakallahu fiik.
Berikutnya Pak Andreas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Bagus, Masya Allah. Berikutnya Pak Munada. Ya, Ustaz. Kaf ya ain sad. Sekali lagi Bapak, suaranya tiba-tiba menghilang tadi di pertengahan. Oh, sinyal. Kaf ya ain sad. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, inilah cara membaca huruf muqatta'ah yang ada di awal surat Maryam, Bapak-bapak rahimakumullah, ya. Berikutnya kita pindah ke halaman 79, Bapak-bapak. Ya. Silakan dibuka halaman 79, Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, kita mulai praktek langsung saja ya. Ini karena tiga kolom. Insya Allah ini mudah. Yang kita pertama ini Toha di awal surat Toha. Ya, To dibaca 2 harokat, Ha dibaca 2 harokat. Ya, To dibaca 2 harokat, Ha dibaca 2 harokat. Toha, begitu. Cuma yang jadi masalah Bapak-bapak, biasanya kalau kita baca surat Toha ini seakan-akan ada orang yang di belakangnya tuh kayak ada hamzahnya, ya. Contoh bacanya jadi mentok, Toha, Toha, Toha. Ini salah. Suaranya ketika membaca ha itu harus lepas plong. Toha, Toha, lepas plong seperti itu. Berikutnya di kolom yang kedua, nah Bapak-bapak rahimakumullah, huruf pertama dibaca to 2 harokat. Huruf yang kedua, yang tengah ini Bapak-bapak ya, namanya kan huruf sin. Sehingga di ujung ketika membaca huruf sin itu ada nun sukunnya. Nah, ada nun sukun. Ya. Hanya saja Bapak-bapak, nun sukun ini dianggap tidak ada. Kenapa? Karena dia bertemu dengan huruf mim di depannya. Ada huruf mim nih Bapak-bapak. Maka di sini muncul hukum, namanya hukum idgham bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnah. Ada yang pernah dengar Bapak-bapak idgham bi gunnah? Idgham artinya apa? Bi gunnah artinya apa? Ada yang tahu nggak? Pak Luki pernah dengar? Pernah dengar, Ustaz. Tapi nggak tahu artinya? Dengung mungkin, Ustaz. Dengung. Mungkin. Dengung tapi mungkin gitu ya. Oh iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Luki. Nggak apa-apa. Pak Andreas pernah dengar idgham bi gunnah? Ya, pernah, Pak. Dengung. Dengung. Main aman nih Pak Andreas kayaknya nih. Pak Haji, idgham bi gunnah itu apa Pak Haji? Masuk ke Masuk, sambil dengung. masuk sambil dengung. Masya Allah. Pak Munada, apa tuh Pak Munada? Idgham bi gunnah. Ini muqaddimah nih kita nih, belum belajar tajwid.
Dengung. Iya. Pak Luki jawab dengung, Pak Andreas juga sama, Pak Munada sama, Pak Aji masuk dengan dengung. Jadi jawabannya adalah insya Allah yang benar Pak Aji ya. Masya Allah. Nanti hadiahnya minta sama istri sendiri ya Pak. Idgham bi gunnah itu idgham memasukkan, meleburkan, masuk ya. Bi gunnah dengan dengung. Jadi nun sukun ini Bapak-bapak rahimakumullah dileburkan ke huruf mim. Sehingga huruf mim ini bisa kita saksikan Bapak-bapak dia ada tanda tasydidnya. Betul? Ada tanda tasydidnya. Jadi gimana Ustadz bacanya? Jadi bacanya sin. Jadi bukan sin, ujungnya bukan nun, tapi langsung 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 mim. Tosim. Nah, begitu. Tosim. Nah, seperti itu, ya. Baik. Yang ketiga, nah cuma ada tosin. Nah, ini dibaca jelas ya atau izhar. Nunnya dibaca jelas karena setelahnya tidak ada huruf apa-apa. Oke, sekarang kita praktek Pak Luki dibaca 3 kolom sekaligus ya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, Tosim, Mim. Bagus. Tosim. Jangan gitu, jangan sin, jangan, tapi satu nafas sekaligus. Tosin. Bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Luki. Berikutnya Pak Aji, monggo Pak Aji. Toha. Toha, Toha. Toha. Bagus. Tosim. Mim. Nah, sinnya kurang panjang Pak. Tosim. Tosim. Mim. Iya. Tosin. Mantap, bagus Pak Haji, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Andreas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Nah, Toha, 2 harokat Pak. Toha. Toha. Nah, bagus. Tosim. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Munada, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Toha, Tosim, Mim. Iya, Tosim. iya, barakallahu fiik, Pak Munada. Pak Munada ini suaranya hilang-hilangan Pak Munada. Ya, Baik. kalau jaringannya Lagi hujan juga nggak Pak di rumah? ya Oh iya. hujan, Pak. Baik, baik.
Baik, Bapak-bapak rahimakumullah, berikutnya kita masuk ke kolom selanjutnya ya. Mohon diperhatikan. Ya, ini kita sudah familiar sekali dengan ini ya, yaitu Yasin ya. Lalu lalu ada Sod, lalu ada Hamim. Nah, gitu. Nah, yang jadi masalah Bapak-bapak adalah di kolom yang ketiga ini. Ini adalah H. Baca dengan H kecil. Nah, kebanyakan kaum muslimin membacanya dengan H besar. Ya. Hamim. Jadi seakan-akan itu di awalnya itu adalah H besar. Jadi begini ya. Nah, ini kurang tepat. Ya. Jadi harus dibaca huruf H-nya dengan fasih sebisa mungkin. Hamim, ha, hamim, hamim, bukan hamim. Ini salah, ya. Baik, Pak Luki silakan. Ustaz. Yasin. Sod. Hamim. Jangan dipisah, jangan hamim, tidak, tetapi hamim. Hamim. Seperti itu Pak ya. Coba sekali lagi Pak. Hamim. Bagus, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Aji, monggo. Bismillah. Yasin. Sod. Nah, mumtaz. Hamim. Mumtaz, barakallahu fiik Pak Haji. Berikutnya Pak Andreas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sod. Qalqalahnya kurang. Sod. Sod. Hamim. Coba lebih dipertegas H-nya Pak. Hamim. Bagus. Berikutnya Pak Munadah, silakan Pak Munadah. Ya Ustaz, mudah-mudahan lebih jelas tadi ganti Iya. device. Kalau ini sih bagus nih Pak, dari suaranya aja ketahuan udah. Nah, kalau ini suaranya agak lebih berkelas gitu, audionya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mana tuh Yasin ya? Iya. Yasin. Sod. Masya Allah. Hamim. Kurang Pak, karakter H-nya kurang. Ha, ha, hamim. Hamim. Barakallahu fiik. Bagus Pak Munada. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, berikutnya ini 3 kolom yang terakhir. Pertama, Bapak-bapak, di sini ada 3 huruf yang kolom pertama. Ada huruf apa aja nih, Pak?
Yang pertama huruf apa? Ain. Ain. Yang kedua? Sin. Sin. Yang ketiga? Qaf. Qaf. Barakallahu fi. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, tadi kita sudah membahas di awal surat Maryam, kalau ada nun sukun ketemu sin, itu hukumnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Di sini kan ada nun sukun juga nih, di ain, nun sukun ketemu sin. Hukumnya apa tadi bapak-bapak? Mumtaz, Pak Haji. Masya Allah. Benar, yaitu ikhfa. Nah, yang kedua, di sini ada nun sukun juga. Nun sukunnya ketemu huruf apa nih Bapak-bapak? Huruf qaf ya. Maka konsekuensinya sama dengan huruf sin, yaitu ini dibaca ikhfa haqiqi. Ya, ikhfa haqiqi, yaitu dibaca samar dengan dengung, ya. Samar dengan dengung. Contohnya begitu. Nah, terakhir ini ada huruf fa, Bapak-bapak. Tadi huruf fa kalau disukunkan harus mendatangkan dua sifat inti. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama sifat apa, Bapak-bapak? Hamas. Hamas, bagus. Yang kedua rokhwah, ahsanta, mumtaz, Paluki. Jadi harus didatangkan udara dan suaranya dengan mengalir. Qaf, begitu. Ya, jangan diputus. Saya ulangi lagi Bapak-bapak rahimakumullah. Seperti itu. Ya. Baik. Lalu dua huruf yang terakhir, insya Allah ini mudah Bapak-bapak ya. Cuma satu huruf doang ini, sama kayak sod tadi. Ini huruf qaf, qaf dibaca 6 harokat, dan ingat ada huruf fa sukunnya di akhir, ya, dan nun, ya, nun dibaca 6 harokat. Coba bapak-bapak rahimakumullah, saya mau kasih faedah sedikit aja, walaupun belum tentu semuanya bisa mengerjakan atau mempraktekannya. Kalau kita masih ingat pelajaran tentang makhraj al-jauf yang terjadi pada hukum mad, bacaan panjang, kita dulu pernah praktek baca mad sambil tutup hidung ya, bapak-bapak ya, sambil menutup hidung kita. Nah, yang terjadi ketika membaca nun, nah sepanjang 6 harokat, huruf madnya keluar dari rongga hidung. Ya, suara madnya itu kebanyakan keluar dari rongga hidung atau tercampur. Padahal huruf mad makhrajnya itu dari al-jauf, bukan al-khayshum, yaitu rongga mulut. Jadi bapak-bapak kalau misalkan bapak-bapak baca nun, suaranya tercampur dengan suara hidung, itu berarti masih kurang fasih. Tapi kalau misalkan suaranya begini, nun, nah, murni keluar dari mulut, maka itu bacaannya sudah fasih. Ya, begitu. Ini hanya untuk apa? Bacaan madnya saja, bukan huruf nunnya. Kalau nun dia harus ada gunnahnya, ya, dia ada gunnahnya, walaupun sedikit. Baik, sekarang kita praktek. Pak Luki silakan dibaca.
Baik, Ustaz. Ain, sin, qaf. Diikhfakan Pak seperti ini. Ain, sin, qaf. Gitu Pak. Ain, sin, qaf. Nah, mantap, bagus. Terus Qaf, bagus. nun. Iya, alhamdulillah. Berikutnya Pak Haji, monggo. Ain, sin, qaf. Nah, ini ikhfa-nya belum keluar Pak Haji. Masih dibaca jelas tadi itu. Suaranya seperti ini. Ain, sin, qaf. Ain, sin, qaf. Bagus. Qaf, Bagus. Nun. Betul. Barakallahu fiik, Pak Haji. Berikutnya Pak Andreas, silakan. Ustaz. Ain, sin, qaf. Mm-mm. Qaf. Mm-mm. Nun. Barakallahu fiik, Pak Andreas. Mumtaz. Pak Munada, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ain, sin, qaf. Masya Allah, bagus. Qaf, Mm-mm. nun. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Bagus Pak Munadah ya. Nah ini Bapak-Bapak tinggal dihafalkan ya. Semuanya ini Bapak-Bapak agar mudah, lebih baik Bapak-Bapak hafalkan ya. Jangan tidak dihafalkan karena ini memudahkan Bapak-Bapak dalam mempraktekkan huruf-huruf muqatta'ah kalau lagi baca Quran ya. Begitu sebagaimana kemarin sebelumnya dihafalkan juga dari alif lam mim sampai alif lam mim ra. Ya, ini dihafalkan juga dari kaf, ha, ya, ain, shad hingga nun begitu ya. Baik Bapak-bapak rahimakumullah, insyaallah pekan depan kita masuk pelajaran 16 nih. Nah, di pelajaran 16 ini ada latihan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang diawali dengan praktek bacaan surat Al-Fatihah. Ya, ini Bapak-bapak jangan sampai nggak masuk ya. Ya, di Al-Fatihah ini penting. Kenapa Bapak-bapak Al-Fatihah itu penting? Tiap hari dibaca dalam sholat, Ustaz. Karena tiap hari dibaca dalam sholat. Barakallahu fiik. Pak Haji, kenapa surat Al-Fatihah ini penting Pak kita pelajari? Karena sah tidaknya sholat tergantung bacaan Al-Fatihah. Karena sah atau tidaknya sholat tergantung bacaan Al-Fatihah. Bagus.
Pak Andreas, kenapa kita nih penting banget belajar Al-Fatihah? Intisarinya kurang. Intisarinya kurang. Ini out of box Pak Andreas ya. Barakallahu fi. Bagus Pak. Pak Munadah. Ya Ustaz. Pak Munadah udah tahu dulu. Coba murojaah. Kenapa kita Pak penting belajar surat Al-Fatihah? Ayo. Biar bacaan surat Al-Fatihahnya benar sesuai dengan ininya Pak Ustaz. Hukum tajwidnya sehingga sholatnya sah. Masya Allah, iya. Jawaban Pak Haji sama Pak Munadah hampir benar ya. Ya sedikit. Jawabannya karena Al-Fatihah ini rukun salat Bapak-bapak. Ya. Kalau rukun salat kita tinggalkan, salatnya apa Bapak-bapak? Salatnya rusak. Salatnya nggak sah. Terus Pak Munada pernah kita bahas juga dulu ya. Bagaimana kita bermakmum sama orang yang bacaan surat Al-Fatihahnya kacau. Mungkin Bapak masih ingat ya. Ya begitu. Itu kita bahas. Nanti kita bahas semuanya Bapak-bapak terkait surat Al-Fatihah ini. Mulai dari tajwidnya, lalu hukum-hukum terkait sholat, tentang Al-Fatihah, dan bermakmum dengan orang-orang yang bacaan surat Al-Fatihahnya tidak fasih, ya, atau bisa dikatakan bacaannya rusak, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, Bapak-bapak rahimakumullah. Ingat pekan depan jangan sampai nggak masuk, ya. Kalau misalkan Bapak-bapak bisa mustami, ya itu lebih baik, bisa dengar langsung ya, walaupun nggak ikut baca, agar tidak ketinggalan faedah-faedah yang diberikan. Lalu juga nanti Bapak-bapak saya akan berikan PDF ya, mungkin Bapak-bapak nanti bisa baca tentang surat Al-Fatihah, kesalahan-kesalahan yang ada terjadi di surat Al-Fatihah. Hari ini kita cukupkan dulu ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semua di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.